Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabil Ajara dengan NIM 24030100011 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit tentang struktur database, relasi tabel, implementasi SQL, query join, dan juga agregat beserta hasilnya. Silakan simak video saya selanjutnya. Pertama di sini kita lihat dulu ERD dari sistem akademiknya. Di sini ada beberapa entitas, yaitu ada mahasiswa, entitas dosen, entitas matkul. Juga ada entitas relasi, entitas baru, itu KRS sama ngajar. Nah, di sini ada mahasiswa sama dosen. Ini tuh jadi satu mahasiswa itu memiliki satu dosen, terus satu dosen juga bi- satu terus satu dosen bisa memiliki banyak mahasiswa. Mahasiswa sama dosen itu one to many dengan relasinya dosen wali. Terus ada entitas mahasiswa sama matkul. Ini entitas mahasiswa sama matkul ini many to many karena satu mahasiswa itu bisa ngontrak atau bisa ngontrak banyak matkul, terus juga satu matkul bisa dikontrak sama banyak mahasiswa. Jadinya ini tuh jadi ada ada tabel baru di tengah, di relasinya itu tabel baru yaitu KRS. Nah, di KRS itu ada atribut baru yaitu nilai. Yang NIM ini foreign key, NIM mahasiswa juga foreign key kode matkul. Terus di sini ada matkul sama dosen, relasinya itu ngajar. Ini berhubung many to many, jadi ada ada entitas baru yaitu ngajar. Di sini atributnya ada dua, yaitu foreign key kode matkul sama foreign key NIDN dosen. Nah, di sini di entitas mahasiswa ini ada primary key NIM, terus ada nama, angkatan, jurusan, dan lain-lain. Terus di dosen juga ada primary key NIDN, nama dosen sama prodi. Di matkul ada primary key kode matkul, nama matkul, sama SKS. Selanjutnya kita buat SQL-nya. Di sini ada kode SQL-nya. Ini untuk membuat tabel dosen, pakai create table dosen, terus masukkan atribut dosennya, sama tipe datanya apa aja. Di sini ada varchar 10 primary key. Nah, sudah. Terus create table lagi mahasiswa, atributnya dimasukkan, terus tipe datanya ada varchar sama integer. Terus di tabel mahasiswa ini ada foreign key-nya, NIDN dosen. Lanjut ada create table matkul, atributnya dengan tipe data varchar dan integer. Terus di sini ada tabel relasi many to many antara dosen sama matkul, relasinya itu ngajar. Many to many yang artinya itu satu dosen itu bisa ngajar di banyak matkul, terus satu matkul bisa diajarkan oleh banyak dosen. Di sini ada primary key, terus foreign key dari NIDN dosen, terus foreign key dari matkul juga ada kode matkul yang dari dosen NIDN. Terus ada tabel relasi many to many mahasiswa ambil matkul atau KRS. Tabel barunya itu KRS, atributnya ada NIM, kode matkul, nilai. Terus ada primary key sama foreign key. Primary key-nya itu NIM sama kode matkul, foreign key-nya NIM mahasiswa sama kode matkul, mata kuliah. Terus ini isi data dosennya, pakai insert into dosen, terus NIDN, nama prodi, value, terus ketik saja nama-namanya, menyesuaikan yang ada di atas. Ini NIDN D001, terus nama Dr. Ahmad sama prodinya informatika. Ini ada 5 baris. Terus titik koma. Terus di sini juga ada data mahasiswa, insert into mahasiswa value, insert into matkul, insert into ngajar. Yang ngajar ini NIDN kode matkul. Di sini ada insert into ngajar untuk data ngajar relasi dosen sama matkul. Di sini itu insert into itu untuk menambahkan data ke tabel ngajar. Terus untuk NIDN sama kode matkul, ini tuh NIDN dosen D1 sama kode matkulnya FIF101. Jadi kita harus pastikan dulu data dosennya
NIDN-nya sama kode matkulnya itu sudah ada di tabel dosen sama tabel matkul. Karena ini kolomnya itu foreign key. Kalau misalkan datanya belum ada, maka akan muncul error. Untuk KRS, NIM sama kode matkul ini foreign key. Ini harus ada juga di tabel mahasiswa sama matkulnya. Terus ini untuk nilai, kita masukkan aja nilainya berapa-berapa. Terus titik koma. Terus kita lanjut ke query join. Nah, di query join ini, di sini ada inner join untuk menampilkan nama mahasiswa beserta nama dosen walinya. Select m.nim. Ini itu untuk menampilkan nih mahasiswanya. Terus nama MHS as nama mahasiswa. Ini diberi alias nama baru yaitu nama mahasiswa yang tadinya nama MHS. Terus ada M jurusan untuk menampilkan jurusan mahasiswa. Ada D nama AS wali dosen. Untuk menampilkan nama dosen diberi alias wali dosen. Karena dosen di sini berperan sebagai wali dosen. Terus di sini ada from mahasiswa M. Kita akan ambil data dari tabel mahasiswa, terus kita beri alias huruf pendek M agar mudah digunakan di sisa kodenya. Terus inner join dosen D on M titik NIDN sama dengan D dot NIDN titik koma. Kita gabungkan data dari tabel dosen. Terus diberi alias D. Terus juga gabungan ini dilakukan hanya jika nilai mahasiswa cocok dengan NIDN dosen. Jadi mahasiswa tersebut memiliki wali dosen tersebut. Begitu. Inner join ini artinya hanya untuk menampilkan data yang cocok di kedua tabel. Terus kalau ada mahasiswa yang tidak punya wali atau NIDN-nya kosong, maka dia gak akan muncul dalam hasilnya. Dalam hasil nanti akhirnya. Terus di sini ada left join untuk menampilkan semua mahasiswa dan data matkul yang mereka ambil. Di sini ada select m.nim itu nim mahasiswa, terus m.nama MHS as nama mahasiswa. Ini nama MHS-nya itu dikasih alias nama mahasiswa. Terus kode matkul nilai. Terus di sini ada from mahasiswa M. Ini itu ngambil data dari tabel mahasiswa yang aliasnya M supaya lebih singkat. Left join KRSK on m.nim sama dengan k.nim titik koma. Ini tuh gabungan dari tabel KRS berdasarkan NIM. Jadi semua mahasiswa itu akan ditampilkan. Terus jika ada di tabel KRS yang cocok, data matkul dan nilainya akan ditampilkan. Kalau misalkan tidak ada matkul yang diambil, atau kolom kode matkul dan nilai ini akan berisi nol atau tidak ada isinya. Terus di sini ada right join untuk menampilkan semua matkul dan mahasiswa yang mengambilnya. Yang select ini biasa ya. Ini ada M mahasiswa pakai alias nama mahasiswa. Terus from KRSK. Ini tuh tabel KRS-nya diberi alias K. Biar lebih singkat. Terus ada right join matkul MK. Matkul MK. Ini tuh akan menggabungkan tabel matkul ke KRS dengan kode mata kuliah. Kita pakai right join, maka semua data dari tabel matkul itu akan tetap ditampilkan. Tapi kalau ada matkul yang belum diambil mahasiswa manapun, tetap akan muncul, tapi NIM sama nama MHS-nya akan nol atau akan tidak bakal muncul. Terus live join mahasiswa. Ini tuh tambahan untuk ngambil nama mahasiswanya berdasarkan NIM dari tabel KRS. Untuk live join ini digunakan agar tetap bisa ngambil nama si mahasiswa meskipun si data mahasiswanya itu kosong. Terus di sini ada full outer join simulasi dengan union semua mahasiswa dan semua KRS meskipun tidak cocok. Select from sama live join ini itu akan menampilkan semua mahasiswanya dan juga jika mereka ambil mata kuliah akan ditampilkan juga.
Ini itu bagian penting buat nangkap KRS-nya, buat nangkap data KRS yang tidak cocok dengan data mahasiswanya. Oke, jadi maksudnya tuh nanti ada kalau misalkan ada data mahasiswa di KRS tapi tidak ditemukan di tabel mahasiswa, bisa jadi karena mahasiswanya itu sudah dihapus atau salah input. Terus di sini ada kolom nama mahasiswa akan nol karena memang si mahasiswanya itu tidak ada di tabel mahasiswanya. Kita lanjut di query agregat. Di sini ada menghitung jumlah mahasiswanya itu pakai select count as total mahasiswa. Count ini untuk menghitung si jumlah mahasiswanya. Jadi menghitung total seluruh mahasiswanya. Untuk menampilkan nilai rata-rata per mahasiswa, select m.name. Terus m.nama mahasiswa, nama MHS. Terus round, AFG, k.nilai, 0. As rata nilai. AFG ini sama group by. Itu untuk menampilkan si rata-rata nilai per mahasiswanya. Pakainya itu pakai AFG sama group by. Menampilkan mahasiswa yang nilai rata-ratanya di atas 80. Ini menggunakan having. Having ini untuk menampilkan mahasiswa dengan rata-rata nilainya itu di atas 80. Jadi having di sini itu digunakannya itu setelah group by. Jadi group by dulu terus having. Oke, di sini ada menampilkan nilai rata-rata tertinggi. Nah, nilai rata-rata tertinggi ini pakai order by. Jadi si order by ini tuh untuk menampilkan urutan si mahasiswa yang dengan nilai rata-ratanya itu paling tinggi ke terendah. Soalnya pakai dash. Dash itu dari tinggi ke rendah. Jadi setelah si query dijalankan di CMD ini, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jadi si rata-rata nilai paling tingginya itu ini dia. Jadi seperti itulah penjelasan tentang struktur database-nya, relasi tabel, implementasi SQL, query join, dan sama agregat. Juga dengan hasilnya, terima kasih telah menyimak video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, ataupun tutur bahasa yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.